Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kok nggak bisa ngeliat terus gini ya. Baik-baik aja semuanya. Kayak miring gitu loh teman-teman. Aku pengennya ngeliat teman-teman tuh lurus gini. Nggak bisa ya. Nah teman-teman, kali ini kita bahas kalau suami selingkuh ya. Suami selingkuh, istri itu jangan sampai selingkuh. Apapun alasannya tidak dibenarkan ya. Masalahnya diluluskan dulu ya. Tetapi kalau selingkuh ini sudah ketahuan, suami selingkuh sudah ketahuan dan dia belum sampai menghamili wanita lain, itu sebenarnya rumah tangga teman-teman masih bisa selamat ya. Sebenarnya masih bisa selamat. Menurut aku solusi tercepatnya teman-teman cepat-cepat cerita ke mertua teman-teman ya, ke orang tua dari suami ya. Orang tua dari suami, kalau misalkan bapak atau ibunya udah nggak ada, itu bisa ke tantenya, om dan lain sebagainya. Intinya bener-bener dari keluarga dia, kita lapor ke keluarga dia. Intinya bahasa sederhana hati kita, aku tuh udah nyerah sama anak kamu gitu loh, tolong kamu didik kan. Hati kita ngomong kayak gitu, tapi kita bilang ke mertua, Pak ini gimana, ini masnya loh selingkuh gitu loh sama si ini jelas ada buktinya gitu kan. Sehingga suami kita itu dipanggil, dididik, diarahkan. Seandainya dia tahu selingkuhannya, setidaknya selingkuhannya tadi itu ditegur gitu loh ya. Jadi gini, saya tidak membenarkan seorang suami selingkuh tuh, saya tidak membenarkan, apapun alasannya itu tidak benar. Tetapi ingat, faktor dari selingkuh itu biasanya belum tentu murni dari pasangan kita. Bisa jadi faktor selingkuh itu karena ada misalkan janda, mohon maaf ya, misalkan ada seorang wanita yang dia butuh uang gitu ya, maaf ini maaf banget, butuh uang dan dia mungkin ini kayaknya dia ini lembek dan orangnya gampang keluar duitnya. Nah, aku rayu aja kayak gitu kan, bisa jadi itu kayak gitu. Kalau seandainya dia lagi selingkuh sama mantan sekolahnya waktu mantannya mah dulu, bener nggak dia niatnya tuh selingkuh beneran apa cuma ngancurin rumah tangga kita? Bisa jadi dia itu hanya balas dendam saja ya. Ingat, belum tentu niatnya baik, tapi bisa jadi dia hanya balas dendam. Dia cuma ingin, jadi gini, bisa jadi kan mantannya teman-teman tadi kan gak jadi nikah sama pasangan kita karena Anda gitu loh. Dan sebaliknya dia balas dendam karena Anda udah ngancurkan harapannya dia dan dia sekarang pengen ngancurin kalian gitu loh. Nah, bisa jadi kan modusnya balas dendam gitu. Dilihat dulu modusnya seperti apa kayak gitu teman-teman. Jadi belum tentu kan orang yang selingkuh itu pada akhirnya menikah dengan selingkuhannya, itu belum tentu. Jadi gini, kalau misalkan Anda seorang wanita, jadilah wanita yang soleh ya. Wanita yang hatinya suci ya. Wanita yang hatinya suci, wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Ingat, jadi wanita walaupun kita hari ini nggak bisa makan ya, walaupun hari ini kita nggak bisa makan, suami nggak punya uang, kita nggak punya uang, jangan pernah minta bantuan dari orang yang tidak dikenal. Intinya sebagaimana jangan minta uang dari laki-laki yang bukan suami kita, entah itu teman ataupun siapapun. Jangan, sebagai wanita jangan pernah menerima uang dari orang yang bukan suami kita, ngerti maksudnya? Terus misalkan gini, teman-teman iseng di Facebook cari kenalan ya, teman-teman curhat, biasanya kan curhat kayak curhat gitu. Ya sudah, kamu gak punya uang, aku kasih aja, aku transfer aja. Sebisa mungkin saran saya tidak ya, jangan sekali-kali menerima uang yang mana uang itu bukan dari suami kita ya. Lebih baik kita kelaparan daripada menerima uang yang seperti itu ya. Lebih baik teman-teman utang di keluarga kayak gitu. Intinya kalau hari ini ada masalah keuangan, menurut aku sih cepet-cepet cerita ke keluarga menurutku ya. Walaupun kita pada akhirnya menanggung malu
Lebih baik teman-teman tuh menanggung malu karena punya utang daripada teman-teman nanti menanggung riba yang terlalu besar ya. Lebih baik menanggung malu ke mertua, ke keluarga daripada teman-teman menanggung riba yang terlalu besar. Daripada teman-teman tuh menanggung dosa ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman tuh nerima uang dari bukan sama. Takutnya gini, pas dia minta dikembalikan, kamu kan nggak bisa kembaliin uang aku gitu, ya udah kamu jadi jaminannya aja, celakalah kalian gitu. Terus teman-teman dibawa kabur. Nah, kayaknya jadian kayak gitu tuh banyak teman-teman ya. Seorang wanita ditinggal kerja suaminya dibawa kabur orangnya karena alasannya kalian cuma ini loh. Ini. Ingat ya teman-teman itu kalau sudah tahu caranya nyari uang itu kayak nggak ada artinya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau udah tahu caranya nyari uang itu kayak nggak ada artinya gitu loh teman-teman. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya, intinya teman-teman kalau udah pintar nyari uang, rezekinya tuh dari segala arah gitu ya. Misalkan dari pekerjaan pokok dapat, dari samping-sampingan juga dapat, tanpa meninggalkan suami, tanpa ninggalin anak gitu kan. Misalkan sebagai wanita kan insya Allah bisa aja lah. Pokoknya kalau teman-teman bener ibadahnya nomor satu ya, ibadahnya nomor satu, yasin bagi alos, yasin bagi alos. Setelah sholat itu los, wiridnya zikirnya juga los, nggak usah dibatas-batasi. Pokoknya zikir apa aja, sholawat, tahlil, tahmid, istighfar komplit teman-teman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu yang paling penting. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang zolim kayak gitu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah, itu fungsinya untuk membuang sial dan mendatangkan keberuntungan bagi kita kalau bejo selamat kayak gitu ya. Intinya yang seperti itu teman-teman harus nomor satu. Kalau ada adzan tetap ambil wudhu, sholat, intinya pokoknya ibadah tetap nomor satu ya. Dan biarlah Allah yang mengaturkan. Ingat ya, pengalaman saya pribadi ya, kalau teman-teman baca yasin 1 bulan rutin, insya Allah ya, dalam 1 bulan itu ada keajaiban ya. Apakah teman-teman buat yang nanti bisa dapat kerja, yang belum menikah cepat dapat jodoh, dan yang mungkin kesulitan ekonomi, insya Allah akan segera ada jalan keluarnya. Pokoknya rutin loh teman-teman, nggak sampai kelewat ya, rutin ya. Kalau nggak bisa pagi ya siang, sore, atau kalau saya sih setiap selesai sholat, kalau saya ya, selagi anak saya nggak rewel, nah kayak gitu ya. Intinya dalam sehari itu saya pasti baca yasin ya minimal 3 kali lah, minimal itu ya, minimal. Memang syaratnya ayatnya panjang, kayak waqiah yasin tuh memang panjang teman-teman, tapi kalau udah kita terbiasa tuh kan akhirnya kan kita setengah hafal kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cinta lagi. Nah gini, kak, suamiku selingkuh gitu loh dengan teman SMA-nya, dengan masa lalunya, ataupun dia selingkuh dengan orang yang lebih muda dari saya, dia masih gadis ting-ting gitu loh. Mungkin dia pengen, ya solusinya ditanya dulu suaminya, kenapa kamu kok sampai selingkuh, bla 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 bla. Ditanya dulu, terus teman-teman pakai logika, bener nggak nih selingkuhannya ini bener-bener orang baik apa enggak, apakah dia cuma minta uangnya suami, cuma pengen ngancurin rumah tanggaku. Nah kayak gitu, coba teman-teman resapin kayak gitu. Ibadahnya ditingkatkan lagi ya, bukan berarti teman-teman kesandung masalah terus ibadahnya hancur kayak gitu, enggak. Curhat ke mertua itu paling penting. Kalau ada masalah tentang suami itu pokoknya cepet-cepet curhat ke mertua, biar mertua teman-teman tuh mendoakan dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi gini, belum tentu kan, kalau yang paling ditakutkan gini, kalau suaminya teman-teman yang sekarang tuh berstatus jadi ayah atau papa dari anaknya teman-teman nggak inginkan, walaupun seandainya suatu perceraian itu terjadi misalkan ya, jangan sampai. Tapi kalau misalkan suatu perceraian terjadi, teman-teman nggak inginkan mantan suaminya teman-teman tuh hidupnya nggak jelas, nggak bahagia kan, nggak ingin kayak gitu. Kalau seorang wanita sih, dia menikah lagi insya Allah bisa bahagia selagi nggak milih pasangan. Beda dengan orang laki-laki, belum tentu dia bisa mendapatkan seperti istri pertamanya. Nah kayak gitu kan, bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk, atau mungkin dia akan tetap jadi duda selamanya. Nah kan sebisa mungkin itu nggak terjadi gitu loh ya. Jadi dipikirkan dulu, jangan sampai papanya anak-anak, ingat ya, dalam hatinya teman-teman, jangan sampai
Kalau seandainya memang perceraian itu terjadi, jangan sampai papanya anak-anak itu nggak bahagia setelah lepas dari aku, kayak gitu kan. Jadi gini, selagi ada solusi, kalau misalkan suami kita, pasangan kita itu bisa kembali ke pelukan kita dan kita sangat-sangat mencintai, kalau bisa dikembalikan aja dengan berbagai cara, halalkan semua cara ya. Aku rasa kalau mengembalikan pasangan ke kita itu sah-sah saja. Itu kan Allah kan nggak suka yang namanya perceraian, tuh nggak suka ya. Halalkan segala cara. Apalagi kalau teman-teman itu sudah punya anak ya, halalkan segala cara ya, tetap hati-hati gitu kan ya. Pokoknya teman-teman cari cara sendirilah biar rumah tangganya selamat. Gimana, ingat, belum tentu orang yang diajak selingkuh suami teman-teman itu orang baik-baik ya. Jangan sampai pasangan Anda itu celaka ya. Jangan sampai setelah bercerai dengan Anda itu suami Anda itu menyesalnya tuh seumur hidup. Nah, jangan sampai itu terjadi. Oh, aku gara-gara selingkuh, aku istri pertama aku lepas, aku kehilangan anak-anakku. Itu kan belum tentu mutlak. Kalau suami Anda, pasangan Anda itu salah belasan, bisa jadi kan kalau seandainya penggoda tadi itu nggak ada, kan nggak mungkin selingkuh itu ada ya kan. Ingat ya, terkadang rumah tangga itu sudah adem ayem, tiba-tiba ada batu, ada kerikil. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman istirahat, hati-hati deh. Kalau selagi Anda berstatus istri orang ya, jangan sampai selingkuh. Selalu jaga kehormatan teman-teman ya. Kehormatan itu sesuatu ya, pokoknya nggak bisa dibahasakan dengan kata-kata ya. Sekali ternoda suami kita tuh nggak bisa memaafkan ya. Sekali selingkuh seorang wanita, sekali selingkuh belum tentu suami memaafkan. Tapi kalau suami selingkuh 100 kali, istri masih bisa memaafkan. Coba lihat Hotman Paris, bukan karena duitnya, bukan karena duit Hotman Paris itu kaya terus istrinya bertahan, kan juga bukan karena itu. Pasti kan ada faktor-faktor lain ya kan. Karena faktor-faktor lain kan bisa, bukan berarti karena Bang Hotman Paris itu kaya, punya segalanya terus istrinya tetap bertahan. Itu kan memang dari hati kan. Istrinya kan nggak ingin dia nikah berkali-kali, dia cuma ingin nikahnya 1 kali sama Bang Hotman Paris saja, kayak gitu. Wanita yang seperti itu banyak, dia cuma ingin nikah sekali aja ya. Tapi kan suami istrinya kan nggak selingkuh. Yang selingkuh bolak-balik kan mungkin bisa jadi kan si lakinya. Maaf, aku nggak nyinggung Bang Hotman Paris, tapi itu kan faktanya sampai sekarang Bang Hotman Paris itu istri sahnya cuma 1 gitu loh ya. Berarti kan istrinya nih bener-bener sayang sama Bang Hotman, bener-bener setia gitu kan, bener-bener tulus. Kalau seorang wanita itu kalau nggak hatinya tulus itu tergoda sedikit aja udah cerai gitu kan. Oke, aku rasa cukup sharing hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga rumah tangga kita selamat dunia akhirat. Buat yang lagi diuji, selalu berdoa dan curhatlah pada orang yang tepat. Ingat, jangan pernah menerima uang dari laki-laki lain selain suami kita ya. Mending kita kelaparan daripada nerima uang dari orang yang bukan suami kita ya. Ingat, lebih baik teman-teman sementara berhutang di koperasi atau hutang di mana daripada nerima uang dari laki-laki lain, yang mana nanti kalau kita nggak bisa bayar kan jaminannya kita. Ya jangan sampai dong. Harga diri cuma, aduh teman-teman, maaf ya kalau kita udah tahu caranya nyari uang itu kayak nggak ada artinya gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lagi diuji ekonomi, 1 rupiah pun itu berarti banget teman-teman. Sehingga jadi setiap hari kita harus berdoa, ya Allah lindungilah apa yang telah Engkau berikan kepada kami, kepadaku, suamiku, anakku, hartaku, dan semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah ya Allah, amin. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Silahkan dibagikan apabila ini benar-benar bermanfaat dan saya akan bermanfaat ya. Oke, semoga teman-teman semuanya rumah tangganya adem ayem, selalu dalam lindungan Tuhan. Seperti itu. Ingat pesan saya, 1, jaga kehormatan wanita.
ya. Yang bisa menjaga itu adalah kita sendiri, dan jangan pernah menerima uang dari laki-laki lain yang bukan suami kita ya. Lebih baik kita kelaparan ya, lebih baik kita nggak makan sehari daripada kita nerima dari uang dari laki-laki lain. Itu prinsipnya wanita itu cuma dua saja, menjaga kehormatan dan tidak menerima uang dari laki-laki lain ya. Intinya kayak gitu, mending kita utang di keluarga kayak gitu ya. Kalau sudah buat makan aja ya, nggak ada yang namanya pulsa gratis, itu nggak ada. Nggak usah nyari traktiran, nggak usah nyari pulsa gratis itu nggak usah, nggak penting kayak gitu ya. Selagi suami kita itu bisa beliin, kenapa kita minta-minta ya? Selagi suami kita itu masih bisa beliin bakso semangkok, kenapa kita minta-minta sama laki-laki? Nggak perlu. Kalau cuma makan, kalau sekedar teman-teman pengen makannya bener-bener enak, berdoa saja, ya Allah berilah aku hidangan dari langit yang mana turunnya akan bisa menjadi hari raya bagi keluargaku. Berdoa saja ya, gak usah minta ke laki-laki lain bawa aku ke restoran, bawa aku ke sana-sana, gak usah nyampok. Karena buat apa? Suami kita tuh masih hidup, masih punya nyawa, masih bisa tuh nyari rezeki di mana-mana tuh masih bisa cari-cari ya. Intinya pesan saya itu penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.